Oke, sebelum mengawali pembelajaran kita pada hari ini, Ibu mau silakan periksa sekeliling. Apabila terdapat sampah, tolong dipungut dan dibersihkan. Dipungut dulu sampah-sampahnya. Boleh dibuang ke tempat sampah. Coba yang lain. Sebelum mengawali pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada Jose disilakan untuk memimpin doa. Bersiap. Berdoa mulai. Untuk mengawali pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu Indonesia terlebih dahulu ya. Silakan Indonesia tanah airku. Oke, Ibu aksen dulu ya. Andika Putra Pratama, Ariel Almahera, Ella Pamila, ya. Oke, hadir semua ya. Oke, sebelum mengawali pembelajaran, sebelum masuk ke materi, Ibu mau mengecek penampilan atau grooming dari kalian terlebih dahulu. Sekarang berdiri dulu untuk dicek penampilannya. Yang bajunya belum rapi, atributnya belum dikenakan, tolong dikenakan. Sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu mau tanya ke kalian, kira-kira ada yang masih ingat gak dengan pembelajaran sebelumnya? Kira-kira pembelajaran sebelumnya kita mempelajari tentang apa? Ada yang tahu? Please raise your hand, angkat tangannya yang masih ingat. Ya, Mercy? Pembelajaran sebelumnya kita membahas tentang personal hygiene pada petugas hotel atau hotel. Ya, benar sekali ya. Kita berikan aplaus untuk Mercy. Untuk mengetes kemampuan awal kalian sebelum pembelajaran dimulai, Ibu mau memberikan pretest, yang mana link pretestnya sudah Ibu share di grup kelas, ya. Boleh dicek dari sekarang, keluarkan HP-nya masing-masing. Dicek di grup kelasnya, di situ tertera link pretest. Link pretest. Silakan dikerjakan dimulai dari sekarang. Jangan lupa untuk isi nama ya. Taruh dulu HP-nya. Setelah mengerjakan pretest, ditaruh lagi HP-nya. Di tas boleh, di bawah lagi boleh. Gimana? Masih semangat untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini? Oke, untuk meningkatkan semangat, konsentrasi, serta fokus kalian pada hari ini, kita lakukan ice breaking dulu ya. Oke? Satu ditambah satu sama dengan dua. Udah lebih semangat? Kalau melakukan peregangan otot lebih semangat ya? Oke, sekarang tarik nafasnya dulu dalam-dalam, lalu keluarkan. Tarik nafas dalam-dalam, keluarkan. Oke, sekarang kita akan melakukan teknik stop ya, STOP. Yang mana teknik stop ini akan memberikan rasa rileks kepada kita sebelum pembelajaran dilaksanakan. Ya, teknik stop ini STOP merupakan singkatan ya, yang mana S-nya berarti stop atau berhenti, T-nya berarti take a deep breath atau tarik nafas dalam, O-nya berarti observe atau amati perasaan atau pikiran, dan P-nya proceed yaitu
selesai dan lanjutkan. Yang keras. Oke ya, selesai. Udah. Gimana perasaannya? Udah lebih rileks? Ya. Oke, setelah tadi kita melakukan ice breaking dan tadi menerapkan teknik stop, berarti kita bisa memulai pembelajaran ya. Untuk pembelajaran hari ini, kita akan mempelajari tentang alat pelindung diri dan kecelakaan kerja bagi petugas hotel atau food handler ya. Yang mana capaian pembelajarannya yaitu pada akhir fase E, peserta didik dapat menerapkan clean lines, health, safety, dan environmental sustainability atau yang disingkat dengan CHSE, personal grooming, service attitude atau hospitality attitude, teamwork, dan communication skill ya. Lalu adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, peserta didik mampu menganalisis alat pelindung diri atau APD yang digunakan oleh petugas hotel atau food handler. Lalu model pembelajaran kita pada hari ini yaitu problem based learning ya, yang mana pembelajaran berdasarkan suatu permasalahan ya. Lalu Ibu tampilkan sebuah gambar, tolong diamati, kira-kira terdapat peristiwa atau kejadian apa? Tolong diamati. Yang tahu please raise your hand, angkat tangannya. Ya, Mercy? Ya, benar sekali ya. Kita berikan aplaus untuk Mercy. Nah, tampak pada gambar bahwa seorang chef terjatuh atau terpleset akibat lantai yang licin ya. Selain itu, ada penyebab lain yang menyebabkan chef tersebut terjatuh? Kira-kira yang tahu please raise your hand, angkat tangannya. Ya, Putri? Ya, benar sekali ya. Kita berikan aplaus untuk Fitri. Apa ya di sini? Chefnya tidak menggunakan sepatu khusus atau sepatu pelindung. Yang mana jika kita dalam dunia hotel kita menyebutnya dengan safety shoes. Ya, lalu coba diamati lagi, kira-kira ada penyebab lain chef tersebut terjatuh atau terpleset? Yang tahu raise your hand, angkat tangannya. Ya, Maria? Tidak adanya sign waiver atau penanda lantai basah sehingga saya terpeleset. Ya, benar sekali. Kita berikan aplaus untuk Maria. Ya, apa ya di gambar ya? Tidak terdapat sign wet floor atau penanda lantai yang basah. Ya, jadi itu yang menjadi penyebab chef tersebut terjatuh. Ya, jadi ada 3 ya penyebab chef tersebut terjatuh. Yang pertama, lantainya licin. Yang kedua, yang sesuai yang disampaikan Fitri, chefnya tidak menggunakan sepatu pelindung atau safety shoes. Yang ketiga, apa yang disampaikan Maria? Tidak terdapatnya sign wet floor ya, atau penanda lantai yang basah. Karena pada hari ini kita akan mempelajari alat pelindung diri bagi petugas hotel atau food handler, kita harus memahami dulu apa sih itu yang dimaksud alat pelindung diri. Ya, alat pelindung diri. Nah, alat pelindung diri merupakan suatu alat yang memiliki kemampuan yang fungsinya dapat mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya di tempat kerja. Ya, jadi alat pelindung diri ini yang melindungi tubuh dari potensi bahaya yang ada di tempat kerja ya. Lalu adapun alat pelindung diri bagi petugas hotel atau food handler. Yang pertama ada safe hat atau topi-topi ya. Bisa dilihat gambarnya ya. Mungkin kalian sudah familiar dengan safe hat ini ya. Nah, safe hat ini berbentuk seperti tabung panjang, berfungsi untuk menyerap keringat di dahi dan mencegah rambut agar tidak terjatuh ke
dahi dan mencegah rambut agar tidak terjatuh ke makanan. Lalu yang kedua, double breasted jacket atau seragam koki. Ya, gambarnya bisa dilihat di depan. Ya, pada umumnya double breasted jacket ini terbuat berlengan panjang ya. Dengan tujuan apa? Untuk melindungi lengan agar tidak terkena percikan minyak panas atau uap panas ya. Lalu di bagian depan double breasted jacket terbuat dari 2 lapis kain yang tebal ya. Tujuannya sama, untuk melindungi tubuh dari percikan minyak panas dan uap panas ya. Yang ketiga, ada necktie atau kacu koki ya. Nah, ini untuk necktie, untuk warnanya bervariatif ya, tiap hotel beda-beda, nggak harus warna hitam, tapi fungsinya tetap sama, yaitu untuk menyerap keringat di wajah dan di leher agar tidak terjatuh pada makanan yang diolah ya. Yang keempat, apron atau celemek ya. Mungkin kalau kalian sering menonton MasterChef atau perlombaan masak lainnya udah nggak jarang nih melihat apron atau celemek. Kita dalam dunia hotel menyebutnya apron ya. Lalu apron ini berfungsi untuk melindungi double breasted jacket tadi agar tidak terkena percikan minyak panas atau tumpahan bahan olahan makanan ya. Jadi tubuh ini double protection ya. Selain dilindungi oleh double breasted jacket, dilindungi lagi oleh apron ya. Selanjutnya, nah yang kelima, side towel. Sesuai dengan namanya, side berarti letaknya di samping, berarti handuk samping ya. Fungsi side towel ini yaitu untuk melindungi tangan ketika kita ingin mengambil benda yang panas. Misalnya kita ingin mengambil panci panas atau oven yang panas ya, kita gunakan side towel ini agar tangan kita tidak melepuh atau tidak mengakibatkan luka bakar ya. Lalu yang keenam, ada hand glove atau sarung tangan ya. Fungsi dari hand glove ini untuk menjaga kualitas hygiene pada makanan dan agar tidak tersebar bakteri yang berbahaya ya. Karena kalau misalnya suatu makanan sudah tersebar bakteri yang berbahaya akan mengakibatkan apa? Sakit perut ya, terus apa lagi? Diare, muntah-muntah ya. Makanya itu yang sangat diperhatikan oleh seorang food handler untuk menjaga nama baik dan citra dari sebuah hotel ya. Kita lanjutkan. Yang ketujuh, yaitu masker. Ya, maskernya bisa dilihat ya, maskernya transparan. Nah, berfungsi apa masker ini? Untuk memblok bakteri di sekitar mulut dan di sekitar alat pernapasan agar bakteri tersebut tidak jatuh ke makanan yang sedang diolah. Lalu yang ke-8 ada trouser atau celana. Ya, trouser ini kita menyebutnya dalam dunia hotel trouser ya. Trouser ini pada umumnya terbuat dari kain katun yang tebal yang fungsinya untuk melindungi kaki dari ketumpahan minyak panas atau bahan olahan makanan. Nah, yang ke-9 yaitu ada safety shoes ya. Safety shoes ini berfungsi terbuat dari karet tebal ya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Kalau nggak ada, sekarang ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok ya, yang mana nanti kelompoknya itu pembagiannya kalian berhitung 1 sampai 4 ya. Lalu nanti yang satu berkumpul dengan yang mendapat nomor 1, 2 dan seterusnya. Nah, begitulah kelompoknya ya. Sekarang boleh berhitung dulu dari Mercy. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Oke, udah dapat nomornya masing-masing ya? Ingat ya? Oke, sekarang bentuk kelompok sesuai dengan nomor yang didapat. 1 dengan 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3,
Silakan sekarang bentuk kelompok. Aku mau jelaskan tugas kelompoknya. Suara, oke? Nantinya ibu akan berikan LKPD atau lembar kerja peserta didik yang berbeda tiap kelompok. Ya, yang mana terdapat peristiwa yang berbeda, kejadian yang berbeda, gambar yang berbeda, serta penyelesaian yang berbeda. Ya, tujuannya apa? Agar masing-masing tiap kelompok dapat saling berdiskusi dengan baik. Ya, ibu bagikan dulu ya. Ini kelompok berapa? 2. Ini 3. Ini 4. LKPD, tolong dibaca dulu petunjuknya ya. Jangan lupa untuk mengisi hari, tanggal, dan nama kelompoknya. Proses diskusi dimulai dari sekarang. Tulis nama kelompok. Ada penilaian aktifan, penilaian kelas. Sesuai dengan petunjuk atau langkah-langkah di LKPD apa? Kalau udah selesai pengerjaan LKPD-nya presentasi ya? Ya, Bu. Sekarang kita presentasi untuk mendengarkan kelompok 1. Kelompok 1 dipersilakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
jenis kelalaian yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja. Memotong tidak menggunakan talenan dan sarung tangan. Yang kedua, jenis kecelakaan kerja yang bisa terjadi, bisa membuat tangan terluka dan membuat makanan tidak higienis. Cara penanggulangan kerja yang benar sebagai upaya menghindari terjadinya kecelakaan kerja. Kita harus menggunakan talenan dan harus menggunakan sarung tangan agar pengolahan makanan kita agar bersih dan menghindari terjadinya kecelakaan kerja. Lanjut ke gambar nomor 2, tunjuk yang mana? Ini untuk gambar nomor 2. Ya, untuk gambar nomor 2 itu ya yang disampaikan Ail. Lanjut. Jenis kelalaian yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja. Merokok saat bekerja. Jenis kecelakaan kerja yang bisa terjadi, bisa terjadinya kebakaran karena puntung rokok yang tersebar dan abu rokok yang terjatuh ke masakan. Cara penanggulangan kerja yang benar sebagai upaya menghindari terjadinya kecelakaan kerja. Tidak merokok saat bekerja demi keselamatan bersama. Baiklah, saya akan menggunakan nomor 3. Oke, mana? Tunjuk. Oke, nomor 3 yang ini ya. Jenis kelalaian yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja. Mengapel tidak menggunakan sirkuit atau petanda. Jenis kecelakaan kerja yang bisa terjadi, bisa terjadinya kecelakaan kerja karena lantai licin. Cara penanggulangan kerja yang benar sebagai upaya menghindari terjadinya kecelakaan kerja. Kita harus menggunakan sistem white floor agar tidak terjadinya kecelakaan kerja. Sekarang saya akan melanjutkan gambar nomor 4. Jenis kelalaian yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja. Bekerja tidak menggunakan safety shoes. Jenis kecelakaan kerja yang bisa terjadi, menyebabkan terjatuh akibat lantai yang licin karena tidak menggunakan safety shoes. Ya, betul. Cara penanggulangan kerja yang benar sebagai upaya menghindari terjadinya kecelakaan kerja. Kita harus menggunakan safety shoes dan atribut lengkap saat bekerja agar terhindarnya kecelakaan kerja. Ya, dari kami terima kasih. Ada pertanyaan? Oke, sudah teman-temannya sudah memberikan penjelasan. Apakah ada pertanyaan atau ada yang ingin memberikan tanggapan dari penjelasan teman-temannya? Ada yang ingin memberikan tanggapan? Tidak ada. Pertanyaan ada? Tidak. Oke, udah bagus ya pemaparannya ya. Udah paham ya? Oke, tutup. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang karena kalian tadi sudah melakukan diskusi kelompok, sudah melakukan presentasi kelompok dengan sangat hebat dan luar biasa. Sekarang Ibu mau mengecek pemahaman kalian secara individu dengan cara memberikan soal post test. Kalau tadi pre-test, sekarang post test ya. Sama link soalnya udah Ibu share di grup kelas, silahkan dikerjakan. Post test. Jangan lupa isi nama, kelas.
sih nilainya memuaskan ya. Mari kita simpulkan pembelajaran kita secara bersama-sama ya. Tadi kita mempelajari tentang apa? Alat pelindung diri dan kecelakaan kerja bagi petugas hotel atau road handler. Ya, alat pelindung diri yaitu suatu alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi ya seseorang dari kecelakaan kerja. Contoh jenis alat pelindung diri apa aja? Jaket. Terus apa lagi? Double breasted jacket. Yang ketiga yaitu necktie. Yang keempat apron atau celemek ya. Yang kelima side cover. Yang keenam handbag ya. Yang ketujuh masker ya. Yang ke-8 trouser atau celana. Yang ke-9 serius. Ya, lalu kecelakaan kerja yaitu suatu kejadian yang tidak terduga yang terjadi begitu saja, terjadi di tempat kerja dan mengakibatkan cedera fisik bahkan kematian. Ya, contoh kecelakaan kerja di hotel apa aja? Luka gores atau terpotong benda tajam. Yang kedua, luka bakar akibat percikan minyak. Yang ketiga, yang keempat, kecelakaan akibat ledakan ya. Oke, bagaimana upaya penanganan kecelakaan tersebut? Yang pertama, dengan menggunakan alat pelindung diri ya yang pastinya. Yang kedua, tidak menggunakan peralatan yang rusak. Yang ketiga, apa? Mengoperasikan peralatan sesuai dengan prosedur. Ya, oke? Berarti udah paham semua ya dalam materi hari ini ya. Oke, karena besok kita masih masuk pelajaran dasar-dasar perhotelan, ya kan? Nah, untuk materi besok kita mempelajari tentang service attitude atau hospitality attitude. Jadi coba nanti dibaca-baca dulu buku paketnya ya untuk materi tersebut ya. Oke, kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih untuk anak-anak ibu yang sudah sangat hebat dan sangat luar biasa. Ya, SMK bisa. SMK hebat. SMK bisa hebat. Oke, ketua kelas silakan pimpin doa. Bersiap. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, thank you for today. Enough for today.